Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja Universitas Negeri Semarang. Perkenalkan, nama saya Winarti, guru SMA Negeri 1 Juwana, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3, Pendidikan Geografi, dengan nomor peserta 239801435 Universitas Negeri Semarang. Hari ini Selasa 5 Maret 2024 saya akan melaksanakan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Negeri 1 Juwana. Berikut video praktek pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas memimpin doa ya. Silakan Mbak Devina dipimpin doanya. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Sekarang bikin absen dulu ya. Ya. Absen ini 10.3 ya. 10.3 sebentar. Absennya. Yang pertama Afika Sari Febrianti hadir, Anjun Priyati Ningsih hadir, Arum Putri Puji Lestari, Arum mana? Hadir. Bunga Mutiara Dewi hadir, Kalista Bintang Apsari hadir, Rinsa Aurelia hadir, Zianka Reksa hadir, dan yang terakhir Julfa Nafi Wahyu hadir. Berarti hari ini semuanya masuk 36. Tadi sudah piket ya? Sudah ya, kelasnya sudah bersih ya? Tidak ada sampah, bagus, sudah bersih sekali kelasnya. Terus sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, kita ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya nanti Buin kasih contoh dulu, kasih aba-aba. Nanti jika Buin mengatakan pagi, berarti tepuknya 1 kali. Jika Buin bilang siang, tepuknya 2 kali. Jika Buin bilang sore, tepuknya 3 kali. Jika Buin bilang malam, berarti tepuknya cuma setengah, tidak sampai bunyi. Kenapa kok malam itu tidak berbunyi? Karena malam itu waktunya untuk istirahat. Kita coba ya. Nah, ini melatih tingkat kefokusan. Kalau kalian nanti tidak fokus, berarti nanti akan salah memeragakan gerakan tersebut. Kita coba dari pagi, sore, malam. Wah, berarti kurang fokus. Kita ulangi lagi. Siapa tadi yang salah? Ya, Melina Sri, Mbak Melina Sri. Kita ulangi. Sore, pagi, siang, malam. Ya, belum masih. Ayo 1 kali lagi kita coba. Fokus. Siang, pagi, malam. Wah, semakin banyak mah. Dicoba lagi? Ya. Cepat atau lambat? Siang, pagi, malam. Berarti ini kurang fokus ini. Berarti kalau ice breaking saja kurang fokus, nanti berarti di pembelajaran ya, tidak fokus. Nah, gitu. Itu untuk ice breakingnya. Kira-kira sudah cukup? Cukup ya. Itu untuk ice breakingnya. Sekarang melanjutkan untuk sebelum ke materinya ini nanti tentang hidrosfer. Buin sampaikan dulu ada capaian pembelajaran. Ada 2 capaian pembelajaran di sini. Peserta didik terampil dalam membaca dan menulis tentang konsep
dasar ilmu geografi. Ini ya, peta penelitian geografi fenomena geosfer. Terus yang kedua ini, peserta didik mampu mengidentifikasikan, memahami, berpikir kritis, dan menganalisis secara keruangan tentang konsep dasar ilmu geografi. Itu tentang capaian pembelajaran. Lanjutnya, nah, ada capaian pembelajaran, berarti nanti itu dipersingkat lagi. Apa tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan? Di sini ada dua. Tujuan pembelajarannya memahami istilah-istilah dalam materi hidrosfer, memahami morfologi perairan darat dan laut. SMP ini mesti pernah. Kalian pernah nama yang dengar itu istilah kondensasi? Pernah. Ya, itu istilah untuk hidrosfer. Namanya disebut dengan apa? Siklus air. Yaitu ya, tujuannya berarti ini yang ingin Queen sampaikan. Terus, nah, apa ini? Gambar apa ini? Iya, banjir sama apa? Iya, kekeringan. Dari gambar ini ada yang bisa memberikan pendapatnya. Perbedaannya apa? Ada yang bisa memberikan pernyataan tentang ini? Oh iya, Mas Haji, silakan berdiri. Ketiadaan vegetasi dalam siklus air dapat menyebabkan genangan permukaan. Genangan permukaan terjadi karena pori-pori tanah telah mencapai titik yang menampung air akibat infiltrasi air dalam jumlah besar pada musim penghujan. Jika intensitas evaporasi saat musim kemarau menjadi lebih besar karena tidak ada vegetasi yang menahan tanah dalam tubuhnya, bencana kekeringan tidak dapat dipungkiri lagi. Dapat dikatakan adanya gangguan terhadap kondisi vegetasi dapat menyebabkan gangguan terhadap siklus air. Iya, tepuk tangan buat Mas Aji. Intinya yang disampaikan Mas Aji itu terletak pada vegetasi. Vegetasi itu apa? Tumbuhan. Nah, jika ada tumbuhan, maka kalau terjadi hujan itu akan nanti mengurangi siklus mengurangi resiko banjir. Nah, kalau ada tumbuhan itu juga nanti mengurangi apa? Dalam ini hal yang kedua apa? Kekeringan. Itu berarti kan berpengaruh, vegetasi itu berpengaruh terhadap banjir dan juga bisa terhadap kekeringan itu. Mungkin ada yang memberikan jawaban lain? Cukup? Cukup ya. Selanjutnya, maaf, salah. Nah, kita ke latihan soal dulu. Nah, linknya Buin share di grup kelas ya. Silakan dikerjakan. Nah, ya, dikerjakan. Sudah Buin kirim, silakan. Bisa dibuka kan? Bisa. Gimana? Jika ada kesulitan, bilang ke Bu Winca. Ya, sudah? Pelajaran sekarang Queen lanjutkan ke materi. Materi kali ini tentang apa? Hidrosfer. Tapi sebelum masuk materi hidrosfer, Queen ingatkan kembali materi minggu kemarin kita sudah membahas materi tentang apa? Atmosfer. Apa itu atmosfer? Lapisan udara. Ada 5 lapisan udara. 1, 2, 3, 4, ionosfer atau termosfer. Yang terakhir, itu sudah semua. Berarti sekarang lanjut ke materi hidrosfer. Lapisan air. Lapisan air ya ini. Ternyata siklus air itu terdiri dari ini.
Satu, apa? Volume air itu sekitar 332,5 juta mil kubik itu terdapat di planet bumi. Terdapatnya sekitar ini. Terus yang belum kalian ketahui, ini mesti tidak tahu, bahwa air di bumi itu terdapat berapa? 97% di bumi itu berupa air asin. Nah yang berapa? 3% itu berarti air apa? Tawar. 3% untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup yang ada di bumi. Kok bisa, Bu, misalnya? Bisa. Kenapa? Kok air kok nggak pernah habis, Bu? Ya karena itu tadi ada siklus hidrologi. Misalnya dari air laut terus terjadi kondensasi kembali lagi ke laut terus kayak gitu, makanya air itu tidak pernah habis gitu. Lalu yang ketiga apa? Jumlah air di bumi tetap karena mengalami siklus air. Nah ini selanjutnya ini. Nah, tadi ini istilah-istilah dalam siklus hidrologi. Evaporasi apa? Proses penguapan air oleh panas matahari. namanya evaporasi. Terus yang kedua, transpirasi, proses penguapan. Air dari tumbuhan Terus ada lagi evapotranspirasi, apa itu? gabungan dari evaporasi dan transpirasi. Yang keempat, kondensasi, proses. Perubahan wujud uap air menjadi awan. Berarti nanti siklus ini nanti berurutan. Istilah-istilah ini berurutan nanti akan menghasilkan atau yang disebut dengan ini hujan, menghasilkan hujan. Terus ada lagi selain keempat ini, yang kelima, adveksi apa? Proses pemindahan awan secara horizontal. Ya, terus ada lagi ini yang kelima, yang keenam, Presipitasi nah, uap air berubah. menjadi hujan. Ada lagi run off. Mengalirnya air di Nah, terus yang terakhir infiltrasi. Infiltrasi. Tugasnya tanah menyaring air hujan. Ini berarti namanya infiltrasi. Ini istilah-istilah untuk siklus hidrologi. Terus kemudian kita ini ada video mengenai siklus hidrologi. Halo sahabat cerdas, tahukah kalian sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut. Sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau
menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikian tadi penjelasan tentang siklus air. Semoga video ini akan memudahkanmu dalam memahami materi siklus air. Oh ya, dari video tadi ada yang ditanyakan, jelas ya bahwa air itu memiliki peran yang sangat penting ya, perannya sangat penting sekali. Lanjut terus ini, untuk apa tadi kegunaan dari air? Mandi, apalagi ya cuci pakaian, itu tadi ya, berarti itu di videonya. Lanjut kita ke, setelah melihat video tadi, kebalik, bentar dulu. Nah ini pertanyaan selanjutnya, mengapa siklus hidrologi memiliki peran dalam kehidupan yang ada di bumi? Siapa yang bisa memberikan jawaban? Mengapa kok memiliki peran? Ya, Mbak Devina silakan berdiri ya. Dengan adanya siklus air, hampir semua tempat di permukaan bumi mendapatkan air melalui hujan, limpasa, aliran sungai, dan juga mata air yang diisi melalui hujan. Tanpa adanya siklus air, hanya makhluk hidup di permukaan rendah atau dekat laut yang memiliki pasokan air. Iya. Nah, atau tadi secara singkatnya boleh ya dalam video tadi bahwa itu air itu perannya itu banyak sekali, terutama untuk kehidupan manusia. Tidak hanya manusia, semua makhluk hidup, bisa tumbuhan, bisa menyirami tanaman itu membutuhkan air, cuci pakaian juga membutuhkan air. Paham ya perannya ya? Ya, lanjut. Terus sebelum ke diskusi kelompok, Buin bagi dulu kelompoknya. Kelompoknya Buin satu kelas ini jumlahnya berapa? 36. Berarti Buin bagi menjadi 6 kelompok. Ini Buin acak kelompoknya ya. Kelompok 1 Buin bagi 1 itu ada Deswita Maharani, Ilma, Krisnanta, terus Lia Aura, yang kelima Nanda Ayu, dan yang keenam Noni siapa ini? Mistura. Nah, itu kelompok 1. Terus yang kelompok 2 Sindika Larasati, Devina Melia, Dimas Ananda, Ocean Zanu, terus Putri Citra, dan yang terakhir ada Rahma Apriliani. Terus kelompok 3 ada Kalista Bintang, Cindy Maulidia, Melina Sri, Rahmat Aji, Riki Murningsih, Rika Oktaviana. Terus kelompok selanjutnya Afika Sari Febrianti, Anjun Priyanti, Melina Alivia, Finza, Zianka, dan Julfa.
Itu kelompoknya. Berarti sekarang kalian bisa mencari kelompoknya masing-masing, terus duduk sesuai dengan kelompoknya. Sekarang bisa dikerjakan. Ayo. Ya, kelompok 1 mana? Kelompok 2, 3, 4 mana? 4. Kelompok 4, 5. Ini kelompok 6 ya. Ini nanti Bumi langsung bagikan LKPD-nya, kalian diskusikan LKPD ini, terus pecahkan masalah-masalah yang terjadi yang ada di LKPD. Nanti setelah hasilnya sudah selesai, nanti maju untuk presentasi. Ini ya. Bisa langsung ditulis di kertas ini jawabannya ya. Ditulis anggotanya siapa aja ditulis. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, kerjakan ini. Oh iya, itu biar gampang. Bun kasih tahu. Yang gambar pertama itu apa? Siklus pendek. Gambar kedua siklus sedang. Gambar ketiga berarti siklus panjang. Ya, itu diuraikan. Bagaimana bisa terjadi ketiga siklus itu? Awalnya dari apa? Tadi nih, kalau dalam materi sudah Bun sampaikan istilah-istilah untuk siklus hidrologi. Nah, itu awalnya dari apa? Dari laut mengalami apa? Terus nanti kembali ke laut. Bedanya antara ketiga siklus itu apa? Ini siklus pendek, siklus sedang, terus yang terakhir siklus. Nah, kamu cari yang kayak ini. Iya, belum kita kasih nama. Memang kamu tujuannya mencari itu. Itu termasuk siklus apa gitu. Oh ya. Ada yang selengkap-lengkapnya. Ini nanti penilaiannya ada penilaian sikap ya, ada penilaian keterampilan. Keterampilannya itu ada ini, kalian presentasinya bagaimana, terus nilai ini hasil dari diskusinya. Nah, ini menilai, ada rubrik penilaiannya banyak sekali. Terus nanti di akhir ada nilai pengetahuan. Baru siklus apa? Ada kesulitan apa tidak? Tidak. Apa Mas Haji? Tidak ada. Karena ini kan kerja kelompok, ya kan? Berarti yang kerja itu tidak hanya 1 atau 2 anggota saja, tapi semuanya. Ya, Bu rasa cukup untuk diskusi, berarti saatnya untuk presentasi. Kelompok 1 maju dulu. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi LKPD mengenai siklus hidrologi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Raga Erjen Farelino. Saya Rosi Dewan Prasetyo. Saya Rodoto Nadira. Saya Arum Putri Puji Lestari. Saya Bunga Mutiara Dewi. Saya Sela Leoni Ciriana. Maju ke depan. Maju. Nah, di atas coba. Keterangan siklus air pendek. Siklus pendek terjadi jika air laut menguap, mengalami kondensasi menjadi awan yang lebih cepat, mencapai titik jenuh. Awan tidak terbawa angin sehingga turun hujan di laut. Siklus pendek. Siklus sedang terjadi jika air laut menguap, mengalami kondensasi dan terbawa angin sehingga membentuk awan di atas daratan. Awan mengalami
presipitasi dan menjadi air permukaan kemudian mengalir ke laut. Yang ketiga, Siklus panjang terjadi jika air laut menguap menjadi gas kemudian membentuk kristal-kristal es di atas laut. Kristal-kristal es dalam awan dibawa angin menuju ke daratan, jatuh sebagai salju, membentuk gletser atau lapisan es yang mencair, masuk ke sungai lalu kembali ke laut. Sekian presentasi dari kami. Apa ada yang ditanyakan? Perkenalkan, saya Zulfa Nafi Wahyu Azizah, nomor absen 36 dari kelompok 6. Apa yang dimaksud run off? Run off. Apa yang dimaksud dengan run off? Langsung dijawab apa penanya kedua? Langsung dijawab, silakan. Yang keras ya. Terima kasih atas pertanyaannya, saya akan menjawab. Jadi, run off adalah air yang mengalir di atas permukaan tanah karena penuhnya kapasitas infiltrasi. Ya, jelas? Apakah jelas? Berarti kesimpulannya intinya singkat, kesimpulan singkat. Jadi kesimpulannya, siklus hidrologi merupakan proses peredaran air dari laut ke atmosfer dan kembali lagi turun ke permukaan bumi dan mengalir ke air. Dan ada beberapa siklus hidrologi pendek, sedang, dan panjang. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu hasil dari diskusi kelompok 1. Sekarang maju kelompok 4 ya, maju ya. Iya, kelompok 4. Hasil diskusinya nanti kira-kira beda apa tidak? Ayo kita bandingkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan siklus air yang beranggotakan saya Krisnanta Juliawan, Saya Nandai Agustin. Saya Lia Aura Febrianti. Saya Deswita Marani Putri Anjani. Saya Ilma Vita Azimatul Husna. Saya Nunit Nisa Zifanya. Ingin mempresentasikan hasil LKPD kami. Ada pesana coba. Nah, ya. Keterangan siklus air pendek. Sinar matahari mengenai sumber-sumber air di bumi seperti laut, danau, dan lain sebagainya. Sumber air yang ada di permukaan bumi akan mengalami penguapan. Penguapan air akan menyebabkan kondensasi sehingga dapat terbentuk awan yang mengandung uap air. Awan yang mengandung uap air mengalami kejenuhan. Uap air dari awan akan jatuh ke permukaan kembali dalam bentuk hujan di permukaan laut. Matahari menyinari permukaan bumi termasuk sumber air seperti laut, samudra, dan danau. Sumber-sumber air tersebut mengalami penguatan atau evaporasi. Uap air di permukaan bergerak karena tertiup oleh angin ke darat, sehingga terbentuk awan di atas permukaan daratan. Selanjutnya, hujan turun di atas permukaan daratan. Air yang turun di daratan akan mengalir ke sungai atau limpasan atau persiapan ke dalam tanah atau infiltrasi. Kemudian air akan mengalir menuju laut untuk kembali mengalami siklus air berikutnya. 3. Matahari menyinari permukaan bumi termasuk sumber-sumber air laut, samudra, dan danau. Sumber-sumber air mengalami penguapan, terjadi evaporasi. Uap air mengalami sublimasi di atmosfer atau udara. Terbentuk awan yang mengandung kristal-kristal es. Awan yang terbentuk kemudian bergerak ke pegunungan.
Kemudian terjadilah hujan dalam bentuk kristal es atau salju di pegunungan. Gletser selanjutnya akan mengalir ke sungai kemudian dan kembali lagi ke laut untuk kembali mengalami siklus air berikutnya. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Mas Krisnanta, ada yang bertanya? Silakan. Ya, silahkan. Perkenalkan, saya Keila Indah Cahyani ingin bertanya, bagaimana cara menjaga ketersediaan air di bumi? Bagaimana cara menjaga ketersediaan air di bumi? Ayo kelompok 4 silakan dijawab. Baik, terima kasih. Izinkan saya menjawab. Dengan menjaga agar siklus air lancar, caranya beragam, mulai dengan reboisasi, menanam pohon, memperluas area resapan air, melarang penebangan, dan lain-lain. Apakah ada pertanyaan lagi? Perkenalkan, saya Cindy Maulidia dari kelompok 3. Apa saja yang mempengaruhi terjadinya siklus air? Apa saja? Pengaruhnya ini lebih ke pengaruh ya. Maju ke depan yang menjawab, maju ke depan. Baik, terima kasih. Izinkan saya untuk menjawab. Jadi, jawabannya adalah evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Baik, apakah ada yang masih bertanya? Ada lagi? Ya. Jika tidak, maka presentasi akan kami tutup. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah maju semua ya dari ke-6 kelompok ya. Nah, sekarang kita simpulkan. Siapa yang berani menyimpulkan? Ayo. Oh iya, Mas Rangga silakan. Baik, jadi kesimpulannya, siklus hidrologi adalah proses peredaran air dari permukaan bumi ke atmosfer dan melalui penguapan kembali turun ke permukaan bumi melalui proses-proses evaporasi, transpirasi, adveksi, presipitasi, infiltrasi, dan runoff. Dan ada beberapa siklus air, yaitu siklus air pendek, siklus air sedang, dan siklus air panjang. Jadi kita lebih tahu kenapa kita tidak pernah kekurangan air di bumi. Ya karena tadi melalui proses peredaran atau siklus hidrologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya. Bagus sekali ya, kesimpulannya lengkap, meliputi macam dari siklus hidrologi, bagaimana prosesnya. Terus yang terakhir ditambah tadi peran air dalam kehidupan. Nah, terus untuk pembelajaran kali ini Bun rasa bagus. Nah, terus hasil presentasinya juga sangat aktif sekali ya. Nah, dapat kesimpulkan tadi dari Mas Rangga sudah disimpulkan bahwa siklus hidrologi itu ada 3, siklus pendek, sedang, sama panjang. Bedanya apa dari ketiga siklus itu? Ternyata dari jarak waktu tempuh ketika itu terjadi. Siklus hidrologi kan dimulai awalnya itu dari laut mengalami kondensasi, terus berubah menjadi awan, terus awan nanti berubah menjadi hujan, turun ke ada yang ke laut, ada yang ke dataran tinggi, ada yang ke dataran rendah, ada yang di daerah es, ya kan? Nah, yang langsung turun ke laut itu namanya siklus pendek, yang langsung turun ke laut. Misalnya hari ini terjadi hujan di laut sana,
sudah turun hujan, maksudnya turunnya di laut, itu berarti namanya siklus pendek. Kalau siklus sedang berarti hari ini terjadi hujan, berarti melewati proses dulu. Prosesnya dari mana? Turun ke daratan, mengalir ke sungai, baru turun ke laut. Berarti itu namanya siklus sedang. Kalau siklus panjang itu lebih panjang lagi. Bagaimana panjangnya, Bu? Dari laut tadi kondensasi, turun hujan, terus itu berupa es, hujannya berupa es. Es itu kalau mau mengalir kan nunggu cair dulu. Setelah cair turun ke daratan, turun ke sungai, baru turun ke laut. Berarti prosesnya lebih panjang. Itu perbedaannya. Ada yang ditanyakan? Enggak ada? Enggak ada. Berarti itu untuk materi siklus hidrologi. Paham semuanya? Paham. Berarti materi siklus hidrologi selesai. Untuk pembelajaran selanjutnya dipersiapkan mengenai apa ini? Biosfer. Bio itu berarti apa? Makhluk hidup. Berarti nanti kita di pertemuan selanjutnya mempelajari tentang biosfer, makhluk hidup, hewan, tumbuhan, bisa manusia. Itu ya. Nah, tapi sebelum Buin akhiri, ini ada soal dulu, kalian kerjakan. Soalnya. Nih. Buin kirim ke grup ya, grup kelas. Ya, sudah Buin. Silakan dikerjakan. Ini ya. Oh, ini sudah lengkap 36 siswa, nilainya ini. Nah, ini ada Devina. Berapa ini? Ada nilainya ini 40. Terus Rahma 100. Nah, dan seterusnya nanti hasilnya bisa Buin kirim ke grup kelas. Oh, ada pertanyaan? Ya, kalau tidak berarti pembelajaran pada siang hari ini Buin akhiri. Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada ya. Udah. Berarti sekian kita akhiri pembelajaran kali ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.